tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti manage, yang artinya itu mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Nah, manajemen ini juga dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan tenaga pendidik itu merupakan tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab penuh dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada kalangan masyarakat. Nah, tenaga pendidik ini itu diharuskan untuk selalu meningkatkan kemampuannya, terutama dalam memberikan keteladanan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan dipekerjakan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan tenaga pendidik merupakan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan mengajar seperti dosen, guru, dan konselor, serta yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ini tuh memiliki peran penting dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kinerja mereka dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tujuan utama manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah untuk membentuk sumber daya manusia pendidikan yang berkualitas, profesional, dan berdaya saing tinggi guna menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional. Melalui pengelolaan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan, manajemen ini mendorong peningkatan kompetensi, motivasi, serta kreativitas guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, manajemen ini juga memastikan terciptanya lingkungan sekolah yang adaptif dan kepemimpinan yang dinamis, sehingga organisasi pendidikan mampu berkembang sesuai kebutuhan dan tantangan zaman. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi ruang lingkup ini wajib dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengatur tenaga pendidik dan kependidikan dengan baik, dapat memenuhi kebutuhan sekolah, dan memastikan tugas dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan di sini adalah melakukan pertimbangan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan yang dibutuhkan. Jadi kepala sekolah dalam perencanaan ini harus dapat mengidentifikasi tugas, pekerjaan, serta jabatan yang dibutuhkan. Dengan perencanaan ini dapat mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan lembaga, karena dengan perencanaan suatu calon tenaga pendidik dan kependidikan dapat ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kualitas yang mereka punya, serta dapat memberikan prestasi yang baik. Yang kedua, pengadaan atau perekrutan. Perekrutan ini untuk pengumumannya dapat dilakukan melalui media elektronik serta media cetak. Rekrutmen disesuaikan dengan kualifikasi dan kebutuhan lembaga, kebutuhan yang dibutuhkan. Dan tes untuk calon tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilakukan dengan tes tulis, wawancara, maupun tes lisan seperti wawancara. Dapat dilakukan secara internal atau eksternal dari lembaga lain. Jadi maksudnya untuk calon tenaga pendidik dan kependidikan yang baru ini dapat dilakukan secara internal, maksudnya dari lembaga itu sendiri atau dari luar lembaga, seperti
seperti fresh graduate atau yang lainnya. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan. Pembinaan di sini adalah mengarahkan tenaga pendidik dan kependidikan agar mereka dapat bekerja dengan baik serta terhindar dari kesalahan dengan cara memberikan arahan dan supervisi. Pemberian arahan di sini dilakukan oleh kepala sekolah maupun seseorang tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah senior di suatu lembaga dengan cara memberikan informasi mengenai cara pengisian dokumen maupun cara izin ini atau bagaimana atau yang lainnya. Kemudian ada pengembangan. Pengembangan ini fokus pada pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan dengan mengadakan pelatihan, seminar, serta workshop untuk mengasah kemampuan mereka. Yang keempat ada promosi dan mutasi. Promosi adalah perpindahan posisi kerja ke jabatan yang lebih tinggi karena mereka memiliki prestasi yang baik. Seperti contoh, seorang guru memiliki prestasi yang baik dan dapat ditempatkan menjadi kepala sekolah, dan itu otomatis hak dan status dan pekerjaannya juga lebih banyak dan meningkat. Sedangkan mutasi adalah perpindahan pegawai ke tugas yang berbeda. Maksudnya, misal seorang guru kelas 1 lebih cocok untuk mengajar di kelas 6 karena dirasa kelas 1 mungkin berisik atau susah untuk diarahkan. Jadi dengan itu guru dapat mengajukan mutasi kepada kepala sekolah. Tujuan mutasi di sini adalah untuk menempatkan seseorang di tempat yang tepat, kemudian memiliki kepuasan kerja yang tinggi serta dapat memberikan prestasi yang maksimal. 5. Ada kompensasi. Kompensasi adalah penghargaan. Penghargaan berupa uang atau non-uang atas jasa pegawai. Bentuknya bisa gaji seperti uang. Kemudian tunjangan berupa tunjangan kendaraan, tunjangan rumah, atau tunjangan yang lainnya. Kemudian fasilitas kebutuhan hidup. Fasilitas berupa ruang kerja yang nyaman untuk mereka. Jadi dengan memberikan kompensasi atau penghargaan kepada para pegawai, mereka akan merasa dihargai atas jasa mereka dan mereka bisa bersemangat serta termotivasi dalam bekerja. Yang keenam ada pemberhentian. Pemberhentian adalah pencopotan atau pelepasan seseorang dari tugas dan tanggung jawabnya. Jadi pemberhentian ini diputuskan oleh pemimpin atau kepala sekolah di lembaga terkait. Alasan pemberhentian sendiri ada beberapa macam, seperti meninggal dunia, kemudian hilang. Hilang di sini maksudnya dihitung dari bulan ke-12 ia hilang. Kemudian permintaan sendiri, kemudian mencapai batas usia pensiun dan lain sebagainya. Selanjutnya, analisis PKB MI atau SD. PKB itu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Tujuannya agar guru terus-menerus mengembangkan kompetensinya. Dan komponen kompetensi guru yang harus dikuasai yaitu materi pelajaran, tujuan pembelajaran, kreativitas materi, refleksi, dan penggunaan TIK. Bentuk-bentuk kegiatan PKB. Yang pertama, pengembangan diri. Contohnya diklat fungsional, kegiatan kolektif guru, misalnya workshop, lokakarya, in-house training. Yang kedua, publikasi ilmiah. Contohnya presentasi forum ilmiah atau publikasi artikel pendidikan. Dan yang ketiga, karya inovatif. Contohnya membuat atau modifikasi media pembelajaran atau peraga. Yang kedua, inovasi alat ajar atau pendekatan baru dalam pembelajaran. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan PKB. Yang pertama, tahap perencanaan. Terdiri dari seleksi peserta, evaluasi guru, analisis kebutuhan, penyusunan rencana PKB, materi, dan pedoman.
Yang kedua, tahap pelaksanaan, bisa offline maupun online, penyelenggara, pemerintah, pusat atau daerah, sekolah, forum profesi, organisasi terkait. Yang ketiga, tahap pemantauan dan evaluasi, memantau pelaksanaan, mengevaluasi hasil belajar dan keberhasilan kegiatan. Dan yang terakhir, tahap pelaporan, yaitu membuat laporan kegiatan dan hasil data sebagai dasar perbaikan ke depan. Terakhir, manfaat dari PKB. Yang pertama, bagi guru, peningkatan kemampuan mengajar, materi lebih kreatif, profesionalitas, dan kompetensi makin terasah. Yang kedua, bagi sekolah, mutu pembelajaran meningkat, motivasi guru lebih tinggi, inovasi dan kolaborasi meningkat. Dan yang ketiga, peserta didik, hasil belajar lebih baik, lingkungan belajar yang lebih menarik dan interaktif.